Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sabun. Pembuatan sabun merupakan penerapan konsep kimia yang dapat kalian temui pada materi polimer makromolekul, yaitu reaksi saponifikasi, serta materi koloid dan hidrolisis. Sabun adalah surfaktan yang digunakan dengan air untuk mencuci dan membersihkan noda. Jika diterapkan pada suatu permukaan, air bersabun secara efektif mengikat partikel dalam suspensi serta mudah dibawa oleh air bersih. Banyak sabun merupakan campuran garam natrium atau kalium dari asam lemak yang dapat diturunkan dari minyak atau lemak yang direaksikan dengan alkali pada suhu 80 sampai 100 derajat Celcius melalui suatu proses yang dikenal dengan saponifikasi. Saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak oleh adanya basa kuat seperti NaOH atau KOH atau dikenal dengan larutan alkali sehingga menghasilkan sabun berupa garam natrium dari asam lemak atau minyak. Alkali yang digunakan untuk membuat sabun cair maupun sabun padat atau batang pada dasarnya sama. Yang membedakan adalah jenis alkali yang digunakan. KOH atau kalium hidroksida digunakan untuk membuat sabun cair. Sedangkan NaOH atau natrium hidroksida digunakan untuk membuat sabun padat. Sabun mempunyai sifat membersihkan melalui proses kimia koloid karena sabun mempunyai gugus polar dan non-polar. Metode pembuatan sabun ada 4. Yang pertama, proses pendidihan. Yang kedua, proses semi pendidihan. Yang ketiga, proses dingin. Sedangkan yang keempat adalah proses netral. Untuk proses pendidihan, minyak atau lemak dipanaskan di dalam ketel dengan menambahkan NaOH yang telah dipanaskan. Selanjutnya, campuran tersebut dipanaskan sampai terbentuk pasta kira-kira setelah 4 jam pemanasan. Setelah terbentuk pasta, ditambahkan NaCl dengan kandungan 10-12% untuk mengendapkan sabun. Endapan sabun dipisahkan dengan menggunakan air panas dan terbentuklah produk utama sabun dan produk samping gliserin. Proses semi pendidihan. Semua bahan yaitu minyak atau lemak dan alkali langsung dicampur kemudian dipanaskan secara bersamaan. Terjadilah reaksi saponifikasi. Setelah reaksi sempurna ditambah sodium silikat dan sabun yang dihasilkan akan berwarna gelap. Proses dingin. Pada proses dingin, semua bahan yaitu minyak, alkali, dan air dibiarkan di dalam suatu tempat atau bejana tanpa dipanaskan. Temperatur kamar yang digunakan sekitar 25 derajat Celcius. Reaksi antara NaOH dan air merupakan reaksi eksoterm, sehingga dapat menghasilkan panas. Panas tersebut kemudian digunakan untuk mereaksikan minyak atau lemak dan NaOH. Proses ini memerlukan waktu untuk reaksi sempurna selama 24 jam dan akan dihasilkan sabun yang berkualitas tinggi. Proses netral atau penetralan. Prinsip dasar dari proses netral adalah minyak atau lemak ditambah NaOH sehingga terjadi reaksi saponifikasi dan dihasilkan sabun dan gliserin.
sabun yang dihasilkan tidak bersifat netral, sehingga tidak dapat menghasilkan busa yang banyak. Oleh karena itu, perlu dilakukan penetralan dengan menambahkan natrium karbonat atau Na2CO3. Untuk membuat sabun dengan alkali, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ventilasi yang tepat adalah hal terpenting yang harus dimiliki sebelum memulai membuat sabun dari awal. Kemudian, alat pelindung diri seperti kacamata, masker, dan sarung tangan tahan panas juga wajib digunakan. Kemudian, menyiapkan tempat atau ruangan khusus agar pembuatan sabun lebih aman. Berikut ini adalah alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan sabun. Untuk alat dan bahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, baskom kecil. Kedua, baskom besar. Ketiga, pengaduk. 4. Hand glove. Kelima, cetakan sabun. Keenam, face shield atau masker. Ketujuh, NaOH 82 gram. Kemudian kedelapan, Aquades 185 ml. Yang kesembilan adalah minyak goreng sekitar 450 ml. Dan yang terakhir adalah es batu. Adapun langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak hebat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat sabun padat dengan proses dingin. Kita simak yuk cara pembuatannya. Baskom besar berisi es batu, baskom kecil, Aquades, minyak, pengharum, cetakan, pengaduk, timbangan untuk menimbang NaOH, masker, dan sarung tangan. Pertama-tama kita pakai sarung tangannya dulu. Anak-anak hebat, untuk pengharumnya kalian bisa menggunakan pengharum pakaian, bisa juga essence buah, ataupun essence parfum. Nah, sarung tangan ini gunanya adalah untuk melindungi tangan kita. Kita siapkan NaOH yang telah kita timbang, kurang lebih 82 gram. Kemudian kita siapkan baskom kecil, kita tuang air atau Aquadesnya. Setelah itu kita masukkan perlahan-lahan NaOH-nya. Jangan sampai terbalik ya anak-anak. Jadi ingat, pertama-tama adalah airnya dulu, baru NaOH-nya. Sambil kita masukkan, kita aduk-aduk perlahan-lahan. Kita aduk-aduk terus sampai NaOH-nya larut di dalam air. Nah, ini kita harus berhati-hati ya, karena nanti akan menimbulkan panas. Selain itu, untuk membuat sabun ini lebih baik berada di ruang terbuka. Jika harus berada di dalam ruangan, maka ventilasinya harus benar-benar bagus. Nah, ini kita diamkan terlebih dahulu sambil menunggu suhunya turun. Kemudian, kita siapkan baskom besar yang berisi es batu dan kita letakkan baskom kecil di atasnya. Sambil kita aduk-aduk.
Kemudian kita tuangkan minyak ke dalamnya. Sambil kita aduk-aduk juga. Kita aduk-aduk secara perlahan sampai konsistensinya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi semua bahan-bahannya larut. Nah, kita singkirkan es batunya karena suhunya sudah mendekati normal ya. Jadi sudah tidak panas lagi seperti tadi. Dan kembali kita aduk-aduk terus. Kita aduk-aduk sampai nanti menjadi kental. Jangan lupa kita beri pengharum agar sabun yang kita hasilkan akan berbau harum. Bisa menggunakan pewangi pakaian, essence buah, ataupun essence parfum. Nah, ini kita aduk-aduk terus. Nah, seperti ini kelihatan sudah mulai mengental. Kemudian kita siapkan cetakannya. Dan kita tuangkan adonan sabun tersebut ke dalam cetakan. Nah, sudah jadi anak-anak. Sekarang kita tutup dan kita tunggu minimal 24 jam sampai sabun ini mengeras. Setelah dibiarkan 24 jam, seperti inilah hasil pembuatan sabun kita. Jika kita ingin menggunakannya, kita bisa memotong-motongnya terlebih dahulu. Harum, selamat mencoba. Demikianlah proses pembuatan sabun padat. Semoga bermanfaat.